Setelah pembatasan sosial berskala besar alias PSBB di ibu kota DKI Jakarta sudah berjalan hampir 2 minggu hampir 2 minggu sampai akhir pekan ini, Gubernur Anies Baswedan ternyata memutuskan untuk kembali memperpanjang masa PSBB sampai 2 pekan selanjutnya, yaitu mulai dari 28 September nanti sampai 11 Oktober 2020. Nah, seperti apa sih sejauh ini perkembangan kasus COVID-19 di DKI Jakarta sejak PSBB total atau bukan lagi PSBB transisi sudah diberlakukan 2 minggu ini, dan apa alasan Pemprov DKI kembali memperpanjang masa PSBB total ini kita akan bahas bersama. Jadi setelah Gubernur Anies memutuskan untuk menarik rem darurat waktu itu dengan kembali mengetatkan PSBB mirip seperti pandemi COVID-19 yang baru merebak di Jakarta, Pemprov DKI ini mengklaim bahwa saat ini sudah mulai terlihat ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di ibu kota. Kita lihat selama 12 hari sebelum PSBB diperketat atau di periode 30 Agustus sampai dengan 11 September kemarin, kasus positif itu bertambah sebanyak 33%. Kemudian kasus sembuhnya juga mirip-mirip, pertambahannya 30%, dan kasus meninggalnya ini naik 17%. Sehingga kasus aktif di DKI Jakarta itu naik sebanyak 49% atau hampir 50%. Nah, sedangkan selama 12 hari berikutnya atau pada periode 11 September sampai 23 September ketika waktu itu sudah mulai berlaku PSBB total per 14 September dan data terakhirnya sampai 23 September, penambahan jumlah kasus positifnya berkurang sedikit dari 33% ini menjadi hanya 27%. Ini juga seiring dengan penambahan kasus sembuhnya juga lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 32%. Sehingga penambahan kasus aktifnya berkurang dari yang awalnya hampir 50% itu menjadi hanya 12% dalam periode 12 hari. Jadi sama periode waktunya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan atau perlu menjadi perhatian khusus adalah angka kematiannya nih yang justru tambahnya semakin tinggi. Kalau sebelumnya 17%, di 12 hari periode berikutnya itu bertambah hingga 19% atau lebih tinggi sekali lagi dari periode sebelumnya. Meskipun memang kalau dihitung tingkat kematiannya atau persentase antara kasus meninggal dibandingkan dengan total kasus positifnya itu ada sedikit penurunan. Saat ini angkanya ada di 2,5% Jadi perbandingan antara kasus meninggal dan total kasusnya itu 2,5%. Sementara data terbaru di 24 September kemarin Kementerian Kesehatan mencatat bahwa DKI Jakarta lagi-lagi menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi, yaitu 1.044 orang sehingga totalnya ini ada 66.731 kasus positif atau tertinggi se-Indonesia. Nah, selain melihat perkembangan kasus COVID-19 di DKI selama 2 minggu terakhir, Gubernur Anies juga punya beberapa alasan lain yang membuat keputusannya akhirnya bulat untuk memperpanjang masa PSBB ini. Kita lihat di slide berikutnya, salah satunya adalah indikator RT, ini adalah tingkat reproduksi atau penularan virus. Jadi di awal September ini tuh nilai RT Jakarta ada di angka 1,14. Ini artinya 100 orang itu berpotensi menularkan virus ke 140 orang lainnya. Nah, saat ini angkanya itu ada di 1,1 atau artinya 100 orang berpotensi menularkan virus kepada 110 orang lainnya. Nah, ini akan ditekan hingga berada di bawah 1 supaya lebih kecil lagi tingkat penularan atau reproduksi virusnya. Untuk mencapai target ini, maka Gubernur Anies menilai pergerakan penduduk DKI Jakarta itu harus dibatasi karena semakin tinggi pergerakan penduduknya, maka semakin tinggi juga penularan virusnya. Kemudian Pemprov DKI juga memprediksi bahwa tanpa adanya pembatasan yang ketat dan dengan tingkat atau jumlah pengetesan yang tetap seperti saat ini, maka pertambahan kasus hariannya, kalau sekarang kan masih ada di bawah 2.000, ini bisa di 2.000 kasus positif per hari hingga pada pertengahan Oktober mendatang. Kemudian kasus aktifnya atau yang benar-benar sedang dirawat atau di rumah sakit, baik di rumah sakit atau isolasi mandiri, itu bisa mencapai 20.000 di awal November di awal November itu bisa sampai 20.000. Selanjutnya PSBB ini juga dibutuhkan untuk menekan
tingkat keterpakaian tempat tidur, ruang isolasi dan ICU khusus COVID-19 ya. Kalau kita lihat data terbarunya per 23 September, dari total tempat tidur isolasi itu sebanyak 4.812, maka sudah ada 81%-nya yang sudah terisi atau terpakai. Sedangkan dari total tempat tidur ICU di Jakarta itu ada 695, sudah 74%-nya yang sudah terisi. Nah, sesuai rekomendasi WHO, angka ini harus ditekan hingga ada di bawah 60% atau maksimal itu 60% ya. Nah, dalam hal ini Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan rumah sakit untuk meningkatkan lagi kapasitas tempat tidurnya seiring juga dengan upaya pengurangan jumlah kasusnya ya. Nah, kemudian di mana aja sih sebetulnya klaster COVID-19 DKI Jakarta yang paling banyak kasusnya selama ini? Ini data dari Satgas Penanganan COVID-19 yang mencatat bahwa sampai saat ini rumah sakit itu masih menjadi klaster penularan terbesar di DKI Jakarta dengan 24.400 kasus. Tapi klaster rumah sakit ini bukan berarti semuanya tertular di rumah sakit, karena bisa juga ada beberapa pasien yang memang sudah positif sebelum sampai rumah sakit. Nah, kemudian klaster terbesar kedua adalah pasien yang ada di komunitas dengan jumlah kasusnya 15.133 kasus positif, dan ini termasuk kontak tracing dari puskesmas. Ini bisa jadi kontak dengan keluarga atau kontak dengan teman-teman terdekat dan yang lainnya. Selanjutnya baru diikuti oleh klaster perkantoran. Ini juga yang sempat ramai dibahas, 3.194 kasus. Ini muncul seiring dengan kemarin diterapkan PSBB transisi atau ada pelonggaran PSBB yang kemudian memungkinkan banyak perkantoran kembali beroperasi, dan memang ventilasi di kantor ini kan kurang ya karena banyak AC, jadi penyebaran virusnya lebih ganas lagi di perkantoran. Dan kemudian ABK PMI, klaster ABK PMI itu sebanyak 1.641 kasus, pegawai di rumah sakit juga sudah ada 665 kasus, dan pasar menyumbang 622 kasus, pegawai di puskesmas juga ada 220 kasus, asrama tercatat ada 118 kasus, bahkan ada kegiatan keagamaan juga ada 104 kasus, dan rumah tahanan atau rutan 63 kasus. Tapi di luar 10 klaster ini ada juga beberapa klaster lainnya yang muncul belakangan ya. Salah satu yang terbaru adalah klaster perhotelan hingga klaster acara pernikahan, karena memang ada perkumpulan orang di situ, maka penyebaran virusnya juga tidak bisa dihindari. Nah, ini juga seiring penambahan klaster-klaster ini seiring juga dengan memang perluasan tracingnya ya, sehingga jumlah orang yang dites juga terus meningkat. Data terbaru sampai 23 September kemarin, Jakarta itu sudah melakukan tes PCR sekitar 850.000 orang ya. Jadi sudah cukup banyak, atau sekitar 80.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi seiring dengan penambahan tes itu, maka jumlah kasus dan klasternya juga semakin banyak. Nah, selain di DKI Jakarta, perkembangan COVID-19 secara umum di Indonesia juga masih belum terkendali, karena setiap harinya kita dengar bahwa penambahan kasus baru itu terus mencetak rekor-rekor baru ya. Kalau dilihat selama bulan September aja kan di sini ada terlihat bagaimana penambahannya cukup signifikan ya. Itu sudah ada 7 kali kita mencapai atau mencetak rekor harian di tanah air atau di Indonesia. Itu setiap harinya selama 7 kali itu mencapai rekor tertinggi. Bahkan seminggu terakhir aja nih jumlah kasus positifnya itu di atas 4.000 kasus per hari jumlah penambahan kasusnya. Dan yang terakhir rekor tertinggi juga kembali dicatat pada 24 September kemarin, di mana ada 4.634 kasus baru, sehingga secara akumulasi itu sudah ada 262.022 kasus positif di Indonesia. Tapi kabar baiknya pasien sembuhnya juga terus bertambah. Yang terakhir itu bertambah 3.895 orang, sehingga totalnya sudah ada 191.853 pasien sembuh. Tapi sedihnya yang meninggal atau kasus kematiannya juga bertambah ya, 128 orang, menjadi totalnya sudah tembus
10.000, tepatnya 10.105 orang yang meninggal. Memang selain mungkin dengan adanya pengetatan PSBB DKI Jakarta ini diharapkan kasus bisa berkurang termasuk juga di Indonesia, tapi ini semua tidak akan bisa berjalan dengan efektif kalau tingkat kedisiplinan kita sebagai masyarakat Indonesia juga tidak ditingkatkan gitu ya untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 supaya kita semua bisa bersama-sama terbebas dari pandemi COVID-19 ini.